Kalau ada orang muslim yang mengatakan Qul huwallahu ahad, maka seluruh orang Kristen di seluruh dunia harus mengucapkan amin. Shalom alaikum Bishem Yeshua Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya, channel Enrico Turalaki. Kalau kamu baru, saya seorang apologet Kristen yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu mengenai kekristenan dan bahkan kesalahpahaman yang sering terjadi antara Kristen dan teman-teman Muslim. Nah, ini adalah video pertama saya dalam serial Discovering Christ, artinya menemukan Kristus. Dalam serial ini saya akan membawa teman-teman memahami tentang Allah yang esa, tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, tentang Alkitab, tentang apakah Alkitab itu palsu, apakah asli, apakah dia KW atau semacamnya. Dan bahkan teman-teman akan dibawa untuk mengerti tentang baptisan, bahkan bergabung dalam gereja lokal. Apa artinya bergabung dalam gereja lokal? Jadi video ini didedikasikan untuk setiap orang-orang yang pengen percaya kepada Kristus, yang pengen mengenal tentang kebenaran di dalam kekristenan. Nah, video pertama ini berjudul tentang Allah yang esa. Dalam sila pertama kita kenal ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita akan membahas tentang Tuhan yang esa. Kita nggak akan membahas apakah Tuhan itu ada atau tidak, tapi kita akan membahas tentang Tuhan yang esa dan juga Tuhan yang benar. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Di dunia ini ada dua kelompok kepercayaan. Ada yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Ateisme, yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan ada yang percaya bahwa Tuhan itu ada, yang kita sebut sebagai teisme. Jadi ada ateisme dan teisme. Di dalam teisme sendiri, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada terbagi menjadi dua. Mereka yang percaya bahwa Tuhan itu ada ada banyak, yang kita sebut sebagai politeisme. Mereka yang percaya bahwa Tuhan itu ada banyak, yang punya perannya masing-masing, yang punya fungsinya masing-masing. Seperti contoh agama kepercayaan Yunani kuno dan kepercayaan Hinduisme kuno, Romawi kuno juga sama. Mereka percaya bahwa Tuhan tuh punya peran masing-masing. Ada yang Tuhan untuk dewa untuk perang, ada dewa untuk cinta, ada dewa untuk kesuburan, ada dewa untuk kemakmuran, ada dewa untuk uang, ada dewa untuk emas, dan semacamnya. Di lain sisi, kita punya percaya bahwa Tuhan itu esa, monotheos, monoteisme. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, dan la ilaha illahu, tidak ada Tuhan lain selain dia. La syai'an illahu, tidak ada apapun selain Tuhan yang esa ini. Mereka yang percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, dan tidak ada Tuhan yang lain yang setara, yang equal dengan Tuhan yang esa ini. Nah, contohnya seperti Yahudi Kristen, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam Islam kita kenal bahwa orang Muslim percaya bahwa Allah, Tuhan itu esa. Tercermin dalam syahadat la ilaha illallah, bahkan dalam surah-surah seperti Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi baik orang Kristen, Yahudi, Muslim percaya bahwa Tuhan itu esa. Nah, jadi ada kepercayaan politeisme, ada kepercayaan monoteisme, yang percaya banyak Tuhan dan yang percaya bahwa Tuhan cuma satu. Tapi ada implikasinya teman-teman kalau kita percaya bahwa Tuhan itu satu. Artinya kalau kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, artinya ada Tuhan yang benar dan Tuhan yang diberitakan secara salah. Jadi ada Tuhan yang benar-benar satu, ada Tuhan yang gak benar, yang diberitakan dari sumber yang tidak benar juga. Sama seperti Enrico. Kalau orang percaya bahwa saya itu cuma satu, maka kalau ada dua pemberitaan yang berbeda, A dan B memberitakan Enrico yang berbeda, maka salah satunya pasti benar, salah satunya pasti salah gitu. Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah gitu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, implikasinya kebenaran itu absolut, tidak relatif, tidak subjektif. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu tentang Allah yang esa dalam kekristenan. Apakah kekristenan percaya bahwa Allah itu esa atau tidak? Jadi mari kita langsung saja membahasnya. Kekristenan percaya bahwa Tuhan itu esa dan tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang esa ini. Kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Ulangan 6 ayat 4,
seperti yang sudah saya kutip tadi, Alkitab mengatakan, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, di dalam ayat-ayat yang lain, contohnya seperti di dalam Yesaya 45 ayat 5. Ani Adonai, kata Tuhan, artinya Ani saya Adonai, saya adalah Tuhan gitu. Wa ein od zulati en Elohim, tidak ada Allah lain di sampingku, di sisiku. Jadi orang Kristen di dalam Alkitabnya percaya bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada Tuhan lain selain Tuhan yang satu ini. Dalam Markus 12 ayat 29, ketika Yesus ditanyakan, Guru, apa hukum yang terutama? Yesus mengatakan, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan kalau kita lihat terjemahan unik nih teman-teman. Dalam 1 Korintus 8 ayat 4, terjemahan Arab NIV, kita bisa lihat terjemahannya begini. Wa innahu la ilaha akhara illallahu wahda. Artinya, dan sesungguhnya nggak ada Tuhan lain selain Tuhan yang Esa. Jadi, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu secara konsisten menceritakan tentang Allah yang Esa. Bahkan kalau kita lihat dalam orang Kristen seperti Khalil Gibran, itu seorang penyair asal Lebanon, dia menulis dalam bukunya Iran Kota Berbenteng demikian. Qul la ilaha illallah, katakanlah tidak ada Tuhan lain selain Allah yang Esa. Wala syai'an illallah, dan tidak ada satupun selain dia, selain Allah. Wa kun nasihian, tapi jadilah kamu seorang Kristen. Itu kata Khalil Gibran. Jadi orang Kristen bahkan tercermin dalam Nicea Konstantinopel pengakuannya, aku percaya kepada satu Allah. Orang Kristen dari perjanjian lama perjanjian baru itu konsisten menceritakan bahwa Allah itu Esa. Dan la ilaha illahu, tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain selain dia. La syai'an illallah, tidak ada satupun selain Allah yang Esa. Jadi baik orang Kristen, orang Yahudi, orang Muslim percaya bahwa Tuhan itu Esa. Dan itu kabar baiknya, bahwa Yahudi, Kristen, Islam kita punya satu kesamaan. Kita percaya bahwa Tuhan itu Esa. Tapi percaya bahwa Tuhan itu Esa itu nggak cukup teman-teman. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan bahwa apakah engkau percaya bahwa Allah itu Esa? Baik. Tapi setan-setan juga percaya demikian. Jadi teman-teman, kalau kita cuma percaya bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, setan-setan juga percaya bahwa Tuhan itu Esa. Gunung, langit, bumi itu percaya bahwa Tuhan itu Esa. La ilaha illahu. Orang semua percaya bahwa Tuhan itu Esa. Jadi kalau kita cuma percaya bahwa Tuhan itu Esa, kita nggak ada bedanya dengan setan, kita nggak ada bedanya dengan hewan, kita nggak ada bedanya dengan gunung-gunung yang percaya bahwa Allah itu Esa. Semua orang juga tahu bahwa Allah itu Esa dan tidak ada Tuhan lain selain Dia. Jadi itulah kenapa teman-teman percaya bahwa Allah itu Esa itu nggak cukup. Percaya dengan bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang Esa itu tidak cukup. Kita butuh untuk mengerti dan memahami Tuhan yang Esa ini adalah Tuhan yang seperti apa, Tuhan yang bagaimana, itu kita perlu pahami. Dan ini jadi pengantar kita untuk video selanjutnya, memahami tentang Kristus, Al-Masih, tentang Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi ini adalah akhir dari video ini membahas tentang Allah yang Esa. Di video kemudian kita akan membahas tentang Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dan apakah Allah yang menjadi manusia ini adalah Allah yang benar atau tidak. Dan apa yang membedakan Kristus dengan Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Demikian video saya. Shalom Aleichem B'Shem Yeshua Mashiach. Assalamualaikum Bismi Yesua Al-Masih Rabbana.